Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam video seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul 12, bagaimana menganalisis balok untuk tiga kondisi regangan. Kita tahu kita punya tiga macam klasifikasi penampang, yaitu penampang yang berada dalam kondisi seimbang atau balance, kemudian penampang pada kondisi dominan tekan, dan penampang pada kondisi dominan tarik. Nah, bagaimana kita menganalisis untuk penampang yang berada pada ketiga kondisi tersebut? Nah, kita ingat kembali diagram ini yang sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ini adalah batasan eh, klasifikasi penampang, yaitu pada saat penampang memiliki regangan pada tulangan baja sebesar 0,002 atau sebesar ini sama dengan epsilon yield. Jadi untuk epsilon yield itu sama dengan F yield dibagi dengan modulus elastis baja. Nah, kalau kita punya F yield-nya 400, mutu tulang kita 400 MPa, kemudian itu modulus elastis baja ini standar 200.000 MPa, maka epsilon yield-nya itu sama dengan 0,002. Jadi untuk penampang yang memiliki regangan tarik sebesar 0,002, ini kita namakan penampang berada pada kondisi seimbang. Jadi kondisi balance ada di sini, itu struktur. Nah, untuk penampang yang memiliki epsilon T lebih kecil dari 0,002, kita namakan penampang pada kondisi dominan tekan. Kemudian untuk penampang dengan nilai epsilon P-nya lebih dari 0,005, kita katakan berada pada kondisi atau zona dominan tarik. Untuk penampang yang ada di daerah antara 0,002 dan 0,005, ini kita sebut dengan penampang pada kondisi daerah transisi. Nah, untuk kita mendesain balok atau beam, maka disarankan penampang kita berada pada zona dominan tarik untuk memastikan kegagalan ataupun keruntuhan yang terjadi ini bersifat ductile, gitu, sobat struktur. Nah, bagaimana kalau kurang dari 0,005 untuk mendesain balok? Ini kalau di persyaratan masih diperbolehkan hingga batasnya adalah epsilon itu epsilon P-nya 0,004. Jadi masih diperbolehkan kita mendesain balok pada zona ini. Kalau kurang, tentunya tidak boleh. Mungkin kalau di SNI yang sebelumnya kita sebut dengan istilah under reinforce untuk kondisi balok yang ada di sini. Kemudian yang dikurang dari 0,004 dulu kita sebut dengan istilah over reinforced section. Nah, kita akan bahas untuk ketiga penampang, yaitu balance, kemudian dominan tekan, dominan tarik. Maaf, bukan dominan tekan, tapi berada pada zona transisi. Jadi kita akan bahas kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 yang ada di zona transisi. Nah, di video sebelumnya kita punya batasan tulangan, yaitu Romax. Kalau superstruktur masih ingat, untuk penampang yang berada pada zona dominan tarik, ini dibatasin Romax-nya itu harus lebih maksimum sama dengan 0,625 row balance. Kemudian pada zona ini dibatasin bahwa row max-nya itu harus sama dengan 0,714 row balance. Jadi namanya maksimum, maka row-nya tidak boleh dilewati. Nah, kita akan coba dengan satu contoh soal. Kita punya penampang persegi 4 seperti ini, tinggi total 700, tinggi efektif 650, lebar penampangnya 400. Eh, ini ada tulangan terpasang di sini. Mutu beton, mutu baja tulangan diketahui. Ada 3 soal, yaitu bagaimana hitunglah kebutuhan luas tulangan baja pada kondisi seimbang. Jadi kita disuruh menghitung berapa AS-nya agar penampang kita berada pada kondisi balance. Kemudian juga soal 2, tulangan maksimum kalau penampangnya berada pada zona dominan tarik serta pada daerah transisi. Jadi tadi yang epsilonnya sama dengan 0,004 tadi, itu maksimum Romax-nya berapa. Kemudian teruskan soal di kedua, soal 2, tentukan nilai C, nilai A untuk penampang yang pada zona dominan tarik. Nah, kita akan bahas satu persatu, sobat struktur. Kita mulai dengan
penampang pada kondisi seimbang. Kita masih ingat ada yang namanya row balance, itu sama dengan 0,85 Fc prime per F yield kali beta 1 kali 600 dibagi 600 plus F yield. Begitu, kita hitung row balance-nya 0,85, Fc prime-nya 25 dibagi 400, beta 1 tergantung dengan nilai Fc, karena kurang dari 27 MPa, maka beta 1-nya 0,85, kemudian 600 dibagi 600 plus F yield-nya 400. Kita dapetin row balance-nya 0,0271. Nah, sehingga kita bisa menghitung AS balance, yaitu row balance dikali B dikali D. Kita dapatkan 0,0271, B-nya adalah lebar penampang 400, dikali D-nya tinggi efektif 650. Maka luas tulangan yang diperlukan agar penampang berada pada kondisi balance atau seimbang adalah 7046 mm persegi. Inilah jawaban untuk soal yang pertama. Jadi ini adalah luas yang dibutuhkan agar penampang yang ini berada pada kondisi pada kondisi seimbang atau balance. Sobat struktur masih ingat kondisi balance itu tercapai saat apa? Saat epsilon CU-nya atau regangan tekan pada beton mencapai 3 kali 10 power min 3, saat yang sama epsilon P-nya mencapai epsilon yield sama dengan F yield per ES. Begitu ya, sobat struktur. Kemudian soal kedua, bagaimana kalau penampangnya pada maksimum dominan tarik, Rhomax saat dominan tarik. Kita punya tadi Rhomax untuk kondisi dominan tarik adalah 0,625 kali row balance, begitu. Nah, sehingga sama dengan 0,625 dikali row balance kita tadi dari hitungan sebelumnya, 271, berarti kita dapatkan Rhomax-nya 0,01693. Sehingga AS max untuk kondisi dominan tarik sama dengan Rhomax kali BD. Nah, sehingga kita dapetin Rhomax-nya tadi 0,01693, B-nya 400, D-nya 650. Kita dapatkan AS max-nya 4401,8 mm persegi. Ini untuk penampang luas tulangan agar penampangnya pada kondisi zona dominan tarik. Untuk pada daerah transisi atau tadi maksimum epsilon P-nya 0,004, berapa luas maksnya? Kita punya Rhomax untuk daerah transisi tadi adalah 0,714 row balance. Atau kita substitusi row balance-nya 0,714, 0,0271, begitu. Maka sama dengan 0,01935. Sehingga AS max-nya sama dengan Rhomax kali B kali D, sama kita dapatkan Rhomax-nya ini B-nya tadi 400, D-nya 650, maka nilai ini adalah 5031 mm persegi. Gitu. Ya, ini adalah luas tulangan yang dibutuhkan agar penampang kita berada pada zona transisi. Jadi kalau sobat struktur perhatikan, pada zona dominan tarik kita butuh luas tulangan 4400. Kalau mau ditransisi kita justru butuh luas tulangan yang lebih besar. Kalau masih ingat juga nilai rho-nya berkurang ya sobat struktur. Jadi nilai bukan rho tapi nilai faktor reduksi kekuatannya sobat struktur. Jadi ini adalah V-nya. Kalau kita berada pada transisi, nilai V-nya tereduksi cukup banyak. Sehingga sudah AS-nya max, AS-nya lebih besar, tapi penampang kita kapasitasnya tereduksi juga. Nah, meneruskan soal B tadi, hitunglah nilai C dan A untuk penampang dominan tarik. Jadi kalau kita ingat, A itu sama dengan AS dikali F yield dikali 0,85 Fc kali B. Begitu ya, sobat struktur. Sama dengan AS-nya untuk kondisi dominan tarik tadi 4401,8, F yield-nya 400, ya, dibagi 0,85, Fc-nya 25,
B-nya 400, maka kita dapatkan nilai A kecilnya adalah 207,14 mm. Ini adalah A-nya, kemudian C sama dengan A per beta 1. Sama dengan 207,14 dibagi 0,85, C-nya sama dengan 243,69 mm. Nah, sehingga kalau sobat struktur punya penampang ini tadi, AS-nya sama dengan 4401,8, maka kita bisa punya diagram tegangan begini. Diagram tegangan dengan tinggi blok tegangannya adalah 207,14. Itu. Kemudian ini adalah 0,85 kali 25. Nah, sobat struktur bisa hitung C-nya, bisa hitung si P-nya. Begitu ya. C-nya tentunya 0,85 FC kali A kali B, P-nya AS kali F. Panjang ini atau jarak ini adalah Z sama dengan D minus A per 2. Nah, dengan diketahuinya C dan T, maka saya tinggalkan untuk latihan untuk sobat struktur, berapa nilai MN dari penampang tersebut. Begitu ya dalam film. Untuk yang sudah bisa menghitungnya, silakan tuliskan di kolom komentar, sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, ini adalah tampilan yang lebih rapinya. Sobat struktur bisa pelajari juga dari slide yang ini. Nah, mungkin itu dulu untuk bahasan kita dalam modul ke-12 kali ini. Kita sudah mengenal bagaimana kita bisa mendesain ya penampang kita. Kita arahkan penampang kita untuk berada di zona mana? Zona balance, seimbang, zona dominan tarik, atau zona transisi. Ingat tadi kalau kita mau mendesain di zona transisi, maka kita harus batasin tegangan kita tidak boleh lebih dari 0,004. Baik, Sobat Struktur, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Semoga menginspirasi dan menjadi pembelajaran kita. Sampai jumpa dalam modul pembelajaran yang lainnya. Salam struktur.